Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Irawati dengan NIM 23010360034. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencegah terjadinya radikalisme di negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum saya menjelaskan cara mencegah terjadinya radikalisme di negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita tonton bersama berita radikalisme di negara Kesatuan Republik Indonesia. Simak videonya teman-teman. Bagaimana potensi ancaman radikalisme di Indonesia? Kevin Egan sudah punya informasinya untuk Anda. Silakan, Egan. Ya, Sumi, terima kasih. Pemirsa, tidak hanya di lembaga pemerintahan, radikalisme juga tumbuh subur di dunia pendidikan, khususnya di kampus. Ya, narasumber sudah ada di studio, ada Profesor Dr. Irfan Idris yang merupakan Direktur Pencegahan Radikalisme dari BNPT. Kenapa kemudian upaya deradikalisasi sudah dilakukan setiap tahun, tapi kemudian kalau kita lihat datanya dari 3 lembaga tadi, angkanya cukup tinggi, Pak Idris. Kenapa? Jadi yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ditugaskan menyiapkan strategi kebijakan dan program serta memperkuat satuan tugas di daerah. Strategi yang kita susun dan rumuskan berdasarkan undang-undang adalah deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Deradikalisasi sebenarnya ditujukan kepada narapidana teroris yang ada dalam lapas dan mantan teroris yang ada di luar lapas, itu kita derat agar dia jangan berulah kembali atau jangan menyebarkan. Nah, kasus yang ada sekarang, begitu maraknya penelitian-penelitian, tentu ketiga data ini tadi yang hasil penelitiannya pada tahun-tahun kemarin itu bukan tanpa dasar, tetapi perlu juga kita atensi apa yang disampaikan Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara agar kita jangan mudah terbawa isu informasi pada satu sisi. Karena kenapa? Radikalisme atau terorisme itu terdiri dari dua phrase, radikal dan isme, atau teror dan isme. Isme ini tidak akan pernah berhenti menyebar seiring kehidupan manusia. Radikal itu mungkin ada bagusnya, ada positifnya. Teror saya kira tugas aparat keamanan dan kepolisian. Tetapi isme-isme ini banyak yang sangat terbatas pemahamannya. Baru satu kitab dibaca, baru satu guru ditempati berguru, dia sudah menyimpulkan bahwasanya inilah yang paling benar. Seperti tadi DP3M, ada guru yang galau, dikatakan kitab suci itu sudah lengkap, tidak perlu lagi penjelasan. Justru penjelasan yang diperpegangi itu adalah tafsiran klasik yang ditafsirkan oleh ulama-ulama dahulu. Tidak salah, tetapi itu tepatnya berlaku pada zamannya. Kita berada di Indonesia. Saya kira bukan hanya ASN yang wajib menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila atau 4 konsensus dasar berbangsa. Semua masyarakat Indonesia sejak lahir sebagai manusia insan Tuhan di Indonesia sudah harus dan wajib menganut dan memiliki nilai-nilai Pancasila itu. Ya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencegah terjadinya radikalisme di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu memperkuat pendidikan karakter dan toleransi. Isinya adalah meningkatkan kurikulum dan program pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila, beragama, dan toleransi antar agama dan suku. Terus mendorong sekolah-sekolah untuk mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan keberagaman dan rasa persatuan. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang merata, memprioritaskan pembangunan di daerah-daerah tertinggal untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Yang ketiga yaitu peningkatan peran pemerintah dan lembaga keagamaan, yaitu mempererat kerjasama antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan lembaga keagamaan untuk mempromosikan moderasi beragama, memberikan pelatihan bagi pemuka agama dan tokoh masyarakat untuk memperkuat peran mereka dalam mencegah radikalisme. Yang ketiga atau yang terakhir adalah penguatan sistem keamanan dan pengawasan, meningkatkan kapasitas aparat keamanan dalam mendeteksi dan mencegah penyebaran ideologi radikal, memperketat pengawasan terhadap aktivitas dan organisasi yang diduga terlibat dalam radikalisme. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.